Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12. Sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang enzim ya. Apa itu enzim? Kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kerja enzim. Nah, hari ini kita akan melakukan praktikum mengenai pengaruh faktor eksternal terhadap kerja enzim. Biasanya kita melakukan praktikum ini secara langsung ya di sekolah. Namun karena masih pandemi, masih belajar di rumah, jadi ibu akan mendemonstrasikan praktikum ini dan silakan kalian membuat laporan praktikumnya masing-masing. Oke, kita akan mulai. Yang pertama tentu saja adalah judul praktikumnya. Judul praktikum kali ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Di sini kita memakai salah satu enzim, yaitu enzim katalase yang ada di dalam hati hewan atau manusia ya. Nah, kemudian tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi kerja enzim. Selanjutnya, alat yang kita gunakan pada praktikum ini, kalian bisa lihat di depan kalian. Ada kawat kasa, kemudian ada kaki 3, ada pembakar spiritus, masing-masing satu buah ya. Kemudian kita juga memerlukan 1, 2, 3, 4, 5 tabung reaksi, ada 1 rak tabung reaksi, kemudian ada 1, 2 beker gelas ya, atau gelas kimia, ukuran 250 ml. Kemudian kita juga menggunakan 1 beker gelas untuk menyimpan ekstrak hati ayam ya, ibu menggunakan hati ayam. Kemudian kita juga menggunakan label. Ini sudah ibu tulisi dengan masing-masing perlakuan ya, yang merupakan variabel bebas dari praktikum ini. Kemudian kita juga menggunakan termometer. Di sini ibu menggunakan termometer alkohol. Kita juga menggunakan korek api, kemudian ada lidi ya. Nah, kemudian kita juga menggunakan pipet, ada 3 buah pipet yang kita gunakan. Oke, itu adalah alat dari praktikum ini. Kemudian bahan-bahannya apa saja? Yang pertama adalah ekstrak hati ayam. Nah, jadi ibu sudah membuat ekstraknya ya, di blender dulu sebelumnya. Kemudian kita juga menggunakan substrat dari enzim katalase, yaitu hidrogen peroksida. Di sini sudah ada H2O2 atau hidrogen peroksida. Nah, biasanya H2O2 ini sebenarnya adalah sisa metabolisme yang sifatnya racun bagi tubuh kita. Namun karena kita mempunyai organ hati dan di dalamnya terdapat enzim katalase, nah H2O2 ini nanti akan dipecah menjadi hidrogen dan menjadi oksigen dan uap air. Nah, sehingga tidak berbahaya lagi bagi tubuh kita. Selanjutnya, kita akan melihat pengaruh asam dan basa terhadap kerja enzim katalase. Jadi untuk suasana asam, kita memerlukan HCl ya, ini hidrogen klorida. Dia adalah asam kuat ya, dan bersifat korosif. Jadi hati-hati karena kalau kena tangan kita bisa ini ya, bisa melepuh ya kalau lama-lama. Kemudian untuk suasana basa kita memerlukan NaOH atau natrium hidroksida. Nah, kemudian karena kita juga ingin melihat pengaruh suhu, maka kita menggunakan air hangat. Nanti ada air biasa, nanti akan kita hangatkan. Kemudian ada air es ya untuk suasana dingin. Nanti suhunya berapa akan kita lihat dengan termometer. Oke, itu adalah alat dan bahan yang kita gunakan. Selanjutnya adalah cara kerja. Yang pertama, cara kerjanya kita menggunakan label, kemudian kita tulisi dengan variabel bebas. Ada perlakuan yang normal ya, yang biasa. Di sini dituliskan katalase ditambah H2O2. Kemudian yang kedua, suasana basa, kita tuliskan katalase plus NaOH plus 2H2O2. Kemudian untuk
pengaruh asam, kita tuliskan katalase plus HCl plus H2O2. Boleh juga kalau kalian mau menggantinya dengan A, B, C, D atau 1, 2, 3, 4, 5, boleh ya, asal tidak tertukar saja. Kemudian untuk suasana suhu panas, di sini dituliskan juga, dan ini untuk suhu dingin. Nah, sudah kita beri label kelima-limanya. Kemudian kita akan masukkan ekstrak hatinya ya, ekstrak hati ayam. Masing-masing kita gunakan 1 ml saja. Kalau kita tidak menggunakan gelas ukur, kita bisa gunakan pipet. Ukurannya adalah 20 tetes sama dengan 1 ml. Jadi kita akan masukkan ke dalam tabung reaksi ini masing-masing 20 tetes. Di pause dulu ya bisa. Ya. Nah, Ibu sudah memberi masing-masing tabung ini 1 ml ekstrak hati ayam. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan sesuai dengan perlakuan yang kita inginkan. Pertama, perlakuan yang normal dulu ya. Berarti suasananya di sini dituliskan katalase plus H2O2. Berarti suasananya atau pH-nya netral 7. Kemudian suhunya juga suhu ruangan ya. Nah, kita akan masukkan H2O2 sama sebanyak 1 ml juga. Kita lihat apa yang akan terjadi. Oh iya, kemudian untuk bara apinya nanti kita akan masukkan bara api. Kalau bara api ini nanti tambah besar, berarti menandakan ada oksigen di dalamnya. Berarti H2O2-nya sudah terurai menjadi H2O dan oksigen. Tetapi jika apinya malah meredup ataupun mati, berarti tidak akan melihat perlakuan yang kedua, yaitu suasananya ini ya. Yang ini ditambah HCl ya. Jadi suasana yang pH-nya asam. 1 ml ekstrak hati akan kita campurkan dengan 1 ml H2O2. Sebelumnya kita masukkan dulu HCl-nya sama 1 ml juga, 20 tetes. Masukkan H2O2-nya sama 20 tetes juga. Nah, kalian bisa melihat perbedaannya, busanya atau gelembungnya tidak sama dengan yang tadi ya. Coba kita lihat apakah bara apinya tambah besar. Nah, ini juga tambah besar tapi sedikit ya.
Nah, kalian silahkan tuliskan. Kalau gelembungnya banyak, kalian bisa tuliskan plus 3 kali. Kalau sedang 2 kali plusnya. Kalau 1 itu berarti sedikit gelembungnya. Kalau tidak berarti minus saja. Tuliskan di tabel hasil pengamatan. Itu yang asam. Selanjutnya yang NaOH ya, yang suasananya pH basa. Kita akan masukkan NaOH-nya dulu. Sama 20 tetes juga 1 ml. Kemudian kita masukkan kembali H2O2 nya 20 tetes juga. Kalian bisa lihat gelembungnya ya. Kemudian kita cek juga dengan bara api keberadaan oksigennya. Mati kan? Oke, itu yang suasananya basah. Selanjutnya kita akan melihat pengaruh suhu terhadap kerja enzim. Di sini sudah ada air dingin. Kita tambah lagi air esnya ya, biar tambah dingin. Bikin aja. Yang ini kita lihat dulu suhunya. Suhunya 11 derajat Celcius ya. Ini airnya, suhunya 11 derajat Celcius. Kalian tuliskan juga di tabel hasil pengamatan. Kemudian di suhu 11 derajat Celcius ini kita akan campurkan juga dengan H2O2. Kemudian kita lihat hasilnya. Gelembungnya juga cukup banyak ya. Kita lihat bara apinya. Ya, mudah-mudahan terlihat di kamera ya. Tadi agak meletup, berarti ada oksigen di dalamnya ya. Oke, terakhir kita akan melihat pengaruh suhu
tinggi terhadap kerja enzim katalase, kita akan panaskan dulu air dalam penanas. Kita akan tunggu sampai airnya mendidih dulu ya, biar suhunya tinggi. Ya, sekarang kita lanjut ke perlakuan yang terakhir, yaitu ditambah air panas ya di suhunya yang tinggi. Kita akan mengambil ekstrak hatinya 1 ml ya, kemudian kita masukkan ke dalam penanas air panas yang sudah mendidih. Kita masukkan. Kemudian kita cek, karena ini sudah mendidih, kita matikan saja ya. Kita cek suhunya. Kelihatan gini. Suhunya ada di 91 derajat Celcius ya. Boleh dicatat juga di tabel hasil pengamatan. Nah, kemudian kita masukkan kembali 10 ml H2O2. Kemudian kita lihat bagaimanakah reaksi yang terjadi. Lupa ibu panas ini. Itu di suhu panas. Kemudian kita cek kembali dengan bara api. Tidak ada bara api ya. Oke. Nah, itu adalah hasil di perlakuan dengan suhu tinggi. Nah, kemudian tadi yang pertama yang suhunya normal dan pH-nya netral, barangkali tidak terlihat di kamera. Jadi kita akan ulangi ya. Ini sudah ada 10 ml ekstrak hati. Akan ibu masukkan kembali 10 ml H2O2. Silakan dilihat reaksinya akan seperti apa. Wah, ini terlihat sekali ya perbedaannya antara suhu panas, suhu dingin dengan suhu ruangan. Kita cek kembali dengan bara api. Mudah-mudahan oksigennya nggak keburu kabur.
Kalau tadi ada ya, tadi ada bara apinya. Ya sudah. Setelah kalian masukkan hasil pengamatannya di tabel hasil pengamatan, kemudian silakan bandingkan dengan teori. Kira-kira apakah sesuai atau tidak. Setelah itu tuliskan kesimpulannya. Nah, kemudian ada pertanyaan yang harus kalian jawab di laporan hasil pengamatan. Yang pertama, tuliskanlah reaksi kimia antara H2O2 sebelum dan setelah diberikan ekstrak hati. Yang kedua, apakah yang menyebabkan bara apinya menjadi semakin besar? Kemudian gelembung-gelembung itu zat apa? Nah, baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.